Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pers mahasiswa. Salam. Halo teman-teman, kembali lagi di LPM Independen. Tentu saja di podcast kali ini saya membawakan tentang hoax atau fakta. Dengan kondisi Indonesia terkini, kalian sadar nggak sih teknologi semakin maju, berita-berita semakin tersebar luas yang sangat cepat, apalagi banyak berita-berita yang banyak di luar sana. Lalu seperti apa sih kita membedakan mana yang hoax dan mana yang fakta? Oleh karena itu, di episode kali ini saya akan membawakan tema yang sangat relevan, yakni saring sebelum sharing, strategi menyaring informasi. Untuk pembahasan kali ini tentu saja saya nggak sendiri. Saya ditemani oleh seseorang sangat luar biasa dan berpengalaman dalam bidang ini. Beliau adalah dosen di Universitas Islam Kediri dan merupakan alumni pers mahasiswa. Oke, dengan Bapak siapa di sini saya berbicara? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahmi, bisa bertemu lagi dengan para aktivis pers ya. Perkenalkan dulu ya, nama saya Zainal Arifin ya. Sehari-hari saya bekerja di berbagai institusi sebenarnya ya. Tapi yang paling utama adalah di Fakultas Hukum di Universitas Islam Kediri. Sehari-hari saya di situ sebagai pimpinan karena saya dipercaya menjadi dekan Fakultas Hukum itu sejak 2020 ya. 2020 saya dipercaya, kemudian sampai hari ini. Nah, tapi kita juga mengembangkan profesi yang lainnya ya, misalnya kalau di Fakultas Hukum itu tentu saja bisa menjadi mediator, bisa menjadi advokat, bisa menjadi likuidator ya, bisa menjadi kurator ya, banyak sekali profesi-profesi lain selain profesi dosen ya. Selain itu juga sampai hari ini Mbak, saya itu masih berkutat di jurnalistik karena jurnalistik ini nggak kayak roh gitu ya, nggak bisa hilang karena sejak semester 1 ketika saya kuliah di IAIN, jadi saya itu kuliah S1 itu 2 ya, di Institut Agama Islam Wali Songo di Semarang, filialnya di Salatiga. Tahun 85 begitu masuk itu saya sudah menjadi aktivis seperti kalian. Jadi masuk ke jurnalis dan waktu itu ada workshop ya, penulisan karya ilmiah, penulisan berita gitu ya, 85. Kemudian 87, nah ini perkembangan pesat ketika saya kuliahnya tadi kan juga di Universitas Gadjah Mada. Saya ngambilnya filsafat waktu itu ya. Saya masuknya 86 filsafat. Di situ aktivis semua ya. Jadi ketika saya di Fakultas Filsafat, maka di sana ada training jurnalistik se-Indonesia. Nah ini saya ikut, yang mengadakan waktu itu pers kampus yang sangat terkenal, namanya Balerung waktu itu. Jadi Balerung ini pusatnya para aktivis ketika dia ingin untuk belajar tentang jurnalistik. Nah, Balerung ini menghasilkan berbagai macam pemikiran. Jadi pemikirnya juga banyak di situ ya. Alumni dari Balerung ini juga banyak banget yang sekarang menjadi orang-orang penentu di Republik ini. Sehingga dari dua pengalaman itu, kemudian di Fakultas Filsafat itu juga ada Pijar. Pijar itu kayak majalah yang dikelola oleh teman-teman Fakultas Filsafat, Pijar. Kemudian saya waktu itu juga aktif di kalau di sini itu namanya gelanggang mahasiswa yang baru kita buat itu ya, yang auditorium kita yang nanti 3.000 gitu, bisa kapasitas 3.000. Di situ tuh semua unit ada, unit pers ada, unit tarian ada, unit diskusi, unit berkuda, unit silat, unit pramuka ada 30-an lebih unit-unit di situ. Nah, termasuk unit kerohanian. Nah, disitulah saya juga berkecimpung. Itu antara tahun 87 sampai tahun 90-an. Nah, saya di situ di litbangnya sekaligus mendirikan
kayak majalah kampus namanya Boulevard, karena di UGM itu kan ada bundaran itu ya, kemudian orang menyebutnya di situ tuh kayak Boulevard gitu. Nah, terilhami dengan itu saya membuat sebuah majalah dengan teman-teman saya, tapi nggak begitu aktif di situ ya. Waktu itu ada teman saya teknik kimia ya, itu yang menjadi pimpinan redaksi. Nah, di situ saya menyumbang. Selain itu, saya juga menuliskan ide-ide itu di koran-koran nasional, misalnya ada Jawa Pos, kemudian ada Berita Nasional, ada Kedaulatan Rakyat. Jadi tiap ide gitu, kemudian saya tulis kirim gitu ya. Ya lumayan lah, waktu itu dapat kiriman dari Jawa Pos itu hampir 25.000 lah. Waktu itu lumayan ya, bisa untuk hidup 1 bulan. Nah, ini pengalaman-pengalaman itu terus berlanjut. Ketika saya lulus dari filsafat, pekerjaan saya itu jurnalis. Jadi saya di Jawa Post Group ya, kebetulan di sana ada sebuah koran di Jawa Timur yang terkenal waktu itu. Jadi didirikan oleh Jawa Pos bekerja sama dengan pemerintah provinsi waktu itu. Nah, ini namanya Karya Dharma waktu itu. Nah, itu semua kabupaten berlangganan. Nah, saya di situ menjadi jurnalis pindah-pindah, mulai dari Nganjuk, kemudian Tulungagung, kemudian Kediri, Trenggalek, Surabaya. Jadi pengalaman jurnalis itu terus berkembang sampai saya ketemu Uniska ini ya. Di Uniska ini saya ngajar gitu ya, karena saya filsafat, saya awalnya ngajar di FKIP, Mbak, di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Waktu itu masih ada PLS namanya ya. PLS itu pendidikan luar sekolah. Jadi pendidikan luar sekolah. Kemudian di Fakultas Hukum saya ngajar Pancasila, filsafat ilmu gitu ya. Nah, itu beberapa pengalaman saya ya, sehingga di sini saya menjadi pengajar di Fakultas Hukum ya, enjoy lah. Ya, dari sekian banyak pengalaman yang sudah Bapak alami, kira-kira Bapak ini pernah mendapatkan berita hoax nggak sih, Pak? Ya, kalau wartawan itu kan tugasnya dia cek, kemudian dia misalnya ketika saya menjadi wartawan itu masih ada namanya Unicom Pager. Jadi alatnya segini nih ya, kecil gitu, seperti mic gini, saya selipkan di sini. Itu informasi sepihak, misalnya ketika dia berbunyi, alarm itu berbunyi dengan khas ya, titit gitu. Kemudian saya buka, ada pembunuhan di desa X, RT X ini. Nah, saya tidak akan menyebarkan berita itu sebelum saya ke lokasi itu. Ke lokasi, kemudian di sana saya cek faktanya ya. Kemudian saya konfirmasi, kemudian saya mewawancarai kepada pihak yang berkepentingan terhadap adanya kejadian itu. Siapa? Di situ kan ada polisi. Polisinya ada Kapolsek ya. Misalnya Kapolsek kurang kuat, Kapolres. Sehingga saya harus tanya kepada Pak Kapolres. Saya tanya, kejadian di sini benar enggak? Kejadiannya kayak apa, laporan gimana? Nah, kemudian dibukakanlah laporan itu. Nah, ini tugas wartawan ketika dia mendapatkan informasi sepihak tadi, dia harus cek supaya balance ya. Jadi korbannya siapa yang dibunuh saya lihat misalnya, kemudian pelakunya, wawancari saksinya kita wawancarai, kemudian pihak yang berkompeten, yang berkepentingan, yang memiliki informasi A1. A1 itu yang mesti akurat. Nah, ini wartawan yang profesional harus melakukan itu. Nah, ketika saya mendapat informasi sepihak itu, maka saya cek itu kewajiban ya, supaya berita yang saya sajikan itu dibaca oleh jutaan orang tadi tidak mengandung unsur-unsur yang disebut dengan pemalsuan tadi. Nah, ini kalau itu tadi selaku pers, lalu bagaimana sih kalau sebagai masyarakat awam yang cuma penikmat sosial media di luar sana sih, Pak, kira-kira? Jadi saya akan ceritakan ya, bahwa seperti tadi saya katakan bahwa literasi kita itu kan masih 70 ya, dari 81 negara di dunia ini kita di urutan 70, jadi masih.
literasi itu kemampuan seseorang ya, ketika dia melihat sesuatu itu kemudian dia mengkritisi, itu namanya literasi. Nah ini bisa dilatih sebenarnya, literasi ini bisa dilatih. Dan kalau kita lihat literasi kita ini ya bisa dibedakan, misalnya ya literasi dasar, kemudian literasi digital, kemudian literasi keuangan ya. Literasi keuangan juga ada ya yang disebut dengan finansial itu. Misalnya cara kita menggunakan uang yang sesuai dengan kebutuhan itu namanya literasi finansial ya. Kemudian yang kita bahas hari ini itu sebenarnya adalah termasuk literasi sains dan literasi digital sebenarnya hari ini ya. Nah, kalau literasi digital itu kemampuan menggunakan teknologi digital ya untuk apa? Untuk menggunakannya secara bijak sesuai dengan apa? Dengan seharusnya. Itu namanya adalah informasi literasi digital. Nah, literasi sendiri itu kemampuan memahami ya, mengolah, kemudian menggunakan informasi itu melalui apa? Melalui kegiatan membaca, kemudian kita menulis ya, kemudian menggunakan gitu, itu namanya adalah literasi gitu ya. Nah, karena kita masih posisi kita masih di bawah tadi ya, kita banyak temukan masyarakat kita ini tidak kritis. Ketika dia kritis itu dia harus mengetahui bahwa ini ada yang kurang, itu namanya kritis ya. Misalnya di perpustakaan ini, oh ini bukunya ekonomi, oh ini ada yang masih kurang, misalnya judul bukunya dari dosen-dosen ekonomi belum ada, itu namanya adalah kritis. Itu melihat kemudian dia bisa menemukan sesuatu yang tidak sesuai, yang tidak semestinya, itu namanya kritis. Nah, karena literasi kita masih di bawah, artinya di situ kan kita membacanya itu kurang, berdiskusinya kurang, latihannya kurang gitu ya. Sederhananya kalau kita literasi kita supaya naik itu ya, selain diskusi seperti hari ini, kemudian membaca gitu ya, kemudian kita latihan. Misalnya yang sederhana itu ketika kita diterangkan oleh dosen begini, kemudian saudara berpikir apa ya yang baru dari dosen saya itu hari ini, yang diomongkan apa dosen saya yang baru. Itu latihan sederhana itu misalnya seperti itu. Nah, kalau kita baca berita-berita misalnya, kemudian ini beritanya kok judulnya kayak begini ya, coba kemudian kita cek bener enggak gitu. Jadi cara mengkritisinya seperti itu. Tapi sekali lagi masyarakat kan yang ada di Republik ini itu kan kurang membandingkan, jadi bacanya ya hanya itu. sehingga menyebabkan informasi yang dia yang dia terima itu ditelan apa adanya. Nah, inilah yang namanya literasi digitalnya rendah gitu. Nah, dengan adanya framing sosial media yang sangat luar biasa mempengaruhi berita-berita hoax atau berita yang tidak benar itu muncul dan tersebar luas, lalu kita sebagai pers itu harusnya perlakuannya memframingnya seperti apa sih Pak? Ya, kalau boleh tahu. Jadi fungsi pers yang seperti yang mainstream itu ya, kalau kita lihat misalnya Detik misalnya, itu kan fungsinya sangat besar sekali ketika dia memberitakan sesuatu ya. Nah, ini fungsi pers yang mainstream ini menjadi penting sebagai alat-alat kontrol ya. Kalau kita lihat ciri-ciri berita hoax itu ya, kalau kita lihat ya, yang pertama ya, sumbernya mesti tidak dicantumkan, sumbernya tidak jelas itu mesti. Terus judulnya itu mesti sensasional, misalnya ribuan orang meninggal atau banjir bandang menewaskan 1.000 orang. Ini informasi judulnya aja sensasional ya. Ini jadi kemudian tidak dibuktikan dengan verifikasi. Karena kalau kita lihat
itu beritanya itu sepihak, tidak diverifikasi seperti yang saya ceritakan. Kita harus yang berkepentingan, misalnya kalau banjir gitu misalnya atau bencana, kita kan di sana ada Badan Penanggulangan Bencana misalnya ya. Nah itu yang menjadi rujukan. Nah kalau berita hoax itu tidak diverifikasi. Nah kemudian biasanya beritanya itu menyebar cepat, yang viral itu loh, Iya. Mbak, viral. Nah ini apa namanya ciri khasnya. Nah itu cara mudah mengenali hoax itu yaitu tadi, cek saja apa dari mana toh berita itu berasal. Kamu dari mana beritamu berasal? Gitu ya. Cek itu dulu. Kemudian apa namanya? Kita harus meneliti benar ya, meneliti dari Detik gimana, dari Kompas gimana gitu ya. Jadi kita bandingkan. Itu fungsinya seperti itu ya, supaya kita tidak tersesat itu ya. Nah, itu tadilah bagi teman-teman untuk mengidentifikasi berita-berita yang sangat tersebar luas dan menframing Ya. kita semua. Lalu dengan adanya AI, nah semakin berkembang, lalu adanya AI nih Pak, Ya. apakah semakin memperparah hal-hal tersebut atau malah membantu kita semua? Ya, jadi saya membaca buku bagus ini, namanya Algoritma Opini Publik. Ini baru saya beli sebulan yang lalu. Kemudian saya membuat apa namanya makalah gitu ya. Makalah itu ini saya apa namanya? Saya ikutkan lomba ini waktu itu Juli yang kemarin nih Iya, di UNER ini, judulnya Tanggung Jawab Pidana dalam Jurnalisme Algoritmik Analisis Kritis AI Generatif dan Konten Berita Otomatis ya. Jadi ini saya bacakan di Universitas Brawijaya dan ini dari 150 naskah ini nomor 8 nih ceritanya ya. Ini baru Agustus tanggal 27 kemarin ya. Kemudian sebelumnya itu saya juga membuat satu apa namanya naskah gitu ya, jurnal ya, ini nanti masuk jurnal ini. Ini juga juara ini. Judulnya Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Pers dalam Disinformasi Jurnalis Berbasis AI. Jadi di era digital ini kayak apa? Ini saya ceritakan di sini ya. Dan ini juga diterima di jurnal ilmiah UNER sana, di yurisdiksi. Ini mungkin terbitnya nanti September ini. Nah, dua hal ini apa namanya menjadi pijakan ketika saudara bertanya tentang gimana apa namanya peran AI saat ini ya. Tentu saja peran AI saat ini sangat besar banget ya. Apalagi tadi saya bilang algoritma nih, algoritma di opini publik yang di buku ini diungkap apa namanya secara gamblang gitu ya. Misalnya saya bacakan di halaman 228. Wah, ini menampilkan apa namanya berita palsu yang menyesatkan, tetapi ini bisa menjadi apa namanya alat yang membantu kesuksesan para politikus. Jadi di sini diceritakan bagaimana politikus di Amerika ya. Di Amerika itu berhasil sukses karena menggunakan algoritma opini publik ini ya. Di kasus Amerika itu namanya organisasi yang mensukseskan calon presiden itu adalah Cambridge Analytica. Jadi ini perusahaan konsultan politik ya yang di Inggris yang menjadi pusat perhatian dunia. Dia menggunakan Facebook untuk kepentingan politik ya. Jadi Facebook itu karena dia anggotanya jutaan di sesuatu wilayah gitu, kemudian dipelajari oleh Cambridge tadi ya. Kemudian itu data-datanya diambil untuk dijadikan referensi dari politikus. Ini loh, kalau kamu mau berkampanye di sesuatu tempat, ini lokasinya di sini. Ini loh, publik itu yang dimau ini, datanya ini. Nah, itu diambil dari Facebook gitu ya. Nah, kemudian di Indonesia juga pernah diadakan penelitian itu, dan 2019-2024 ya, ketika Pak Prabowo melawan Pak Jokowi itu kalah, itu karena AI tadi. Jadi
di dalam makalah saya juga saya sebutkan yang disebut AI di sini itu adalah mesin cerdas ya, yang dia bisa digunakan oleh siapapun ya, siapapun. Jadi kalau kita lihat AI itu bisa digunakan negatif, bisa digunakan positif ya. Di kalangan jurnalis misalnya seperti saya ini ya, ketika menulis berita itu dulu bisa 1 jam, sekarang dengan AI kita bisa menulis berita itu dalam waktu 1 menit jadi. Sehingga teman-teman nih kalau menulis berita, sekarang sudah nggak lagi pakai mesin ketik yang manual ya. Sekarang pakai AI ini itu bisa sudah menuliskan dengan sangat cepat sekali gitu. Ya. Ayo Bapak, untuk melihat jurnalnya, kita sebagai teman-teman pers itu bisa membacanya di mana Bapak kalau boleh tahu nanti? Jurnalnya ini jadi kita bisa di Google ya, Google Cendekia, kemudian dibuka, nah diklik gitu, Jainal Uniska gitu, maka karya-karya saya akan muncul, kemudian klik 2025, maka yang terbaru itu ada. Saya menulis jurnal itu hampir 5 untuk tahun 2025 ini. Nah 2026 nanti akan terbit di bulan April itu 1 jurnal, kemudian di Januari 1 jurnal, nanti di November ada lagi. Dan hari ini saya menuliskan juga tentang beberapa persoalan Republik ini ya, termasuk digitalisasi konstitusi. Jadi digitalisasi konstitusi ini bagaimana yang tidak memihak gitu ya, yang independen itu bagaimana, itu saya kirimkan untuk konferensi nasional dan internasional di Labuan Bajo tanggal 5 Desember nanti saya akan ke sana membawakan digitalisasi konstitusionalisme itu ya, dan itu gratis loh. Kalau kita sering menulis, teman-teman ini kan sering menulis, ikuti gitu-gitu itu jurnal ilmiah dan gunakan AI, enggak apa-apa, tapi idenya dari kita gitu. Selain pemberitaan, kemudian data-datanya dari kita investigasi, faktanya kita temukan, kita tulis gitu, supaya tidak hoax ya. Gitu. Jadi manfaat sekali AI menurut saya ya. Jika RUU penyiaran disahkan, yang 1 poin tentang larangan konten jurnalistik yang bersifat investigasi, apakah akan berakibat pada makin maraknya hoax tentang penginformasian sih Pak? Ya, jadi kalau kita melihat ya perkembangan rancangan undang-undang ya, pelarangan investigasi ini penting banget ya. Jadi yang namanya ruhnya dari pers ya, apakah pers mahasiswa, apakah pers mainstream, itu ya diinvestigasi itu. Jadi jurnalistik investigasi itu kan intinya membongkar fakta. Fakta itu dibongkar ya. Dia terjun langsung, namanya grounded research. Kalau di ekonomi itu grounded research, atau di penelitian MP itu grounded research. Kita terjun ke situ mencari fakta, intinya di situ ya. Fakta apa yang dicari? Fakta yang tersembunyi. Jadi ada beberapa fakta itu yang disembunyikan, yang memang sengaja oleh institusi itu disembunyikan. Misalnya apa? Korupsi. Korupsi itu kan ada di semua institusi, tapi itu disembunyikan ya. Kemudian penyalahgunaan kekuasaan ya. Kemudian manipulasi data. Nah, ini semua oleh pers itu diinvestigasi, diungkapkan. Hal yang sengaja disimpan tadi diungkapkan untuk diberitakan ya. Nah, kalau ini dilarang, lah ruhnya pemberitaan kan di situ. Kalau ini dilarang, maka memunculkan relung. Dan relung ini besar ya, kalau kita ke laut itu ada relung gitu ya. Ini relungnya besar. Ini bisa diisi oleh berita-berita yang tidak investigasi ya. Kalau kita lihat kan tadi ada beberapa pernyataan yang belum saya jelaskan ya. Misalnya ada disinformasi ya. Kemudian ada mal itu ya, ada berita yang kalau di berita itu namanya mal informasi, berita yang mal informasi. Kemudian ada berita yang salah. Saya ringkas lah di sini ya. Jadi ada misinformasi, berita salah, malinformasi, disinformasi, kemudian hoax ya. Nah, ini masing-masing itu memiliki pengertian yang berbeda-beda, tapi intinya bahwa hoax itu sama dengan disinformasi.
di situ itu sengaja dibuat ya, kemudian palsu, gunanya ya itu untuk menipu, untuk membohongi. Nah, siapa yang dibohongi? Itu ya masyarakat awam yang tadi literasinya rendah. Nah, ini harus dilawan dengan berita yang investigasi tadi, berita yang dia mengungkapkan ya sesuatu yang disimpan oleh institusi itu kemudian kita ungkapkan. Nah, ini investigasi. Nah, kalau ini sudah dilarang dan dibatasi ya akibatnya masyarakat itu nanti, loh kok koran-koran yang saya baca kok dangkal sekali beritanya, hanya berita tentang berita-berita yang news ya, yang kemarin ada baris berbaris, kemudian ada wali kota yang membuka pasar tradisional, ini dangkal. Nah, kalau ini dilarang maka nanti akan muncul alternatif berita yang menggunakan investigasi tadi. Nah, kalau memang RUU itu melarang maka nanti koran-koran mainstream tadi ditinggalkan. Kalau itu ditinggalkan maka muncul relung tadi diisi oleh berita hoax itu yang palsu tadi atau yang disinformasi. Jadi memang sengaja dibuat palsu ya untuk membingungkan masyarakat dan untuk kepentingan orang-orang tertentu, bisa penguasa, bisa pengusaha gitu ya. Ini berat sekali ke depannya. Itu tidak boleh kalau memang dilarang, dan demokrasi kita akan runtuh ya, karena pers ini kan pilar keempat. Ada yudikatif, ada eksekutif ya, ada legislatif, ada pers. Kalau ini investigasinya hilang, ini lumpuh ini ya, nggak berfungsi, karena pers itu fungsinya kan mendidik ya, kemudian kritik sosial ya. Jadi ada 4 fungsi pers tadi ya, memberikan informasi, mendidik, kemudian tanggung jawab tadi yang pers itu ya. Jadi dia mengungkapkan sesuatu ya, supaya apa-apa yang terjadi di relung-relung yang tidak bisa diungkap tadi. Nah, ini kalau rohnya sudah dihilangkan, yang 4 ini lumpuh, maka demokrasi juga akan lumpuh. Nah, ini bahaya banget ini. Ini namanya adalah efek domino dari kalau undang-undang itu disahkan. Ini saya kira jangan sampailah investigasi ini dilarang di Republik ini gitu ya. Ini membangunnya lama banget ya. Kemudian kita sekarang tinggal mempertahankan ya. Kalau sampai ini dicabut haknya untuk investigasi ini, waduh, nanti akan runtuh negara ini gitu ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Untuk statement terakhir ya nih, pesan-pesan untuk teman-teman pers ini kira-kira apa sih Pak, kalau boleh tahu? Jadi kalau boleh saya mengatakan bahwa insan pers ya, baik yang di lembaga pers mahasiswa independen maupun yang di mainstream yang sekarang ini menghadapi persoalan karena ada jurnalisme warga ya. Jadi yang terbaru ini tantangan kita itu ada di citizen journalism. Dosen kita pernah menulis, namanya Bu Emi itu ya, judul disertasinya tentang dekriminalisasi jurnalisme warga. Nah, ini idenya jurnalisme warga yang menjadi jurnalis tadi jangan dikriminalkan. Nah, sampai sekarang kan kalau kita lihat di undang-undang kita, baik itu undang-undang ITE yang nomor yang baru disahkan 2024 kemarin nomor 1, itu tetap ada di situ. Itu kalau saya melihat pasal yang mengkriminalkan jurnalisme warga. Nah, jurnalisme warga ini ke depan itu tidak bisa kita hentikan. Nah, karena itu teman-teman lembaga pers mahasiswa independen maupun kepada teman-teman semuanya ya, tingkatkanlah kecepatan dalam menuliskan berita, tetapi itu harus fakta ya. Investigasi masih tetap perlu, kemudian menggunakan mesin cerdas atau AI itu juga bisa digunakan, tetapi fakta-fakta itu harus tetap kita pegang sebagai dasar kita dalam menyebarkan berita. Jangan sampai
relung-relung tadi diisi oleh berita-berita disinformasi, berita malinformasi, berita palsu gitu ya. Ini tugas kita ke depan. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam podcast kali ini. Dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya literasi menjadi salah satu cara untuk memilah informasi yang beredar di media sosial. Masyarakat perlu mengkritisi tiap berita yang beredar agar tidak mudah terpengaruhi berita hoax. Dengan begitu, penyebaran hoax juga dapat diminimalisir. Kita sebagai pers juga memiliki andil penting untuk mengontrol berita yang berada dengan cepat di sosial media. Dengan mencetak fakta di lapangan atau di lokasi, pers dapat memberikan informasi yang akurat tanpa memalsukan sebelumnya disebarluaskan ke masyarakat. Kita bersama-sama harus mampu memilah berita dengan mengecek fakta terlebih dahulu agar tidak terjebak pada kebohongan yang merugikan. Dengan bijak sosial media dan membangun kewaspadaan, kita bisa memerangi hoax yang makin marak beredar. Terima kasih, sampai jumpa. Nantikan podcast selanjutnya. Dadah.